Jadi DJI baru aja meluncurkan DJI Avata, sebuah drone FPV terbaru dari DJI dengan style Cinewhoop yang siap buat crash atau ditabrak-tabrakin dengan obstacle. Dan gue rasa ini bakal cocok banget buat para pemula yang pengen masuk ke dunia FPV. Kita akan bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang drone terbaru dari DJI. Kayak yang tadi udah gue sebut, drone DJI Avata, dimana baru aja dia launching global dan gue bener-bener tertarik banget. Dan dia adalah sebuah drone FPV dengan style Cinewhoop. Jadi ini bukan, tas gue jatuh di situ, semoga nggak masuk suaranya ya. Jadi ini bukan drone FPV pertamanya DJI. Mereka punya juga original drone DJI FPV dan di sini membawa style yang berbeda, style Cinewhoop dengan rasa yang lebih friendly untuk para newbie gitu ya, untuk para pemula. Karena drone ini itu cukup friendly buat kita tabrak-tabrakin, buat kita mengalami kecelakaan gitu ya. Maksudnya bukan kitanya sebagai pengguna kecelakaan, maksudnya ya buat drone-nya gitu jatuh, nabrak dan ini dan itu gitu. Itu harusnya lebih aman. Dan gua sangat excited karena balik lagi, ini bakal menggoda banget untuk para pengguna baru yang pengen nyobain FPV. Termasuk gue belum pernah pakai drone FPV, gue nerbangin drone juga jam terbangnya belum banyak gitu ya. Dan ini mungkin jadi opsi yang menarik. Nah, buat kalian yang ngikutin channel SM Media, mungkin udah tahu juga kalau beberapa kali kita udah bahas review tentang, pembahasan tentang rumor drone DJI FPV ini. Dan setelah launching produknya, gue bener-bener kagum atas betapa akuratnya rumor-rumor DJI gitu ya. Jadi berbagai produk DJI termasuk ini juga yang kita ngambil juga DJI Mini 3 Pro. Sebelumnya rumor juga drone ini ya. Dan ketika keluar bener-bener tampang sampai speknya akurat. Begitu juga sih drone DJI FPV ini. Kita udah bahas waktu itu soal spesifikasi yang kemungkinan dibawa. Dan ketika rilis luar biasa akurat gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi future reference juga kalau kalian udah dapat rumor produk DJI lagi. Sepertinya bakal benar gitu. Karena udah berkali-kali DJI Action 2, Mini 3 Pro sampai DJI Avata ini benar-benar akurat. Nah, balik lagi ke DJI Avatanya sendiri, waktu launching global itu udah langsung open pre-order di Indonesia juga. Jadi harganya udah resmi keluar juga. Di sini pertama dikeluarinnya itu ada dua versi kit. Jadi versi pertama itu harganya sekitar 17,1 juta rupiah dan yang satu lagi itu 20,7 juta rupiah. Dan bedanya adalah kalau yang versi lebih mahalnya yang 20,7 juta dia membawa goggles baru, kacamatanya yang baru gitu ya, yang monitoringnya, dan itu doang kayaknya. Seingat gue sih kayaknya itu doang ya bedanya. Dua-duanya sih membawa remote yang sama. Remote-nya itu bukan remote DJI FPV yang kayak stick PS. Dia bawanya dua-duanya itu bawa yang motion control, yang kita bisa ala-ala kayak lagi main game gitu, gerak-gerakin buat ngarahin si drone-nya ini. Dan itu menarik, cuman kayaknya lebih oke kalau misalkan ada paketnya yang pakai stick itu kali ya. Tapi ya balik lagi, kalau gua ngobrol sama orang yang udah bermain di dunia FPV drone DJI gitu kan, itu hal yang normal juga karena kebanyakan yang beli si Cinewhoop ini memang yang udah punya DJI FPV yang sebelumnya juga. Jadi ya mungkin cukup masuk akal di situ. Cuman ya memang harganya sih cukup lumayan ya. Jadi entahlah, gue masih mikir banget, tapi kemungkinan besar gue mau coba juga buat ngambil di pre-order pertamanya ini karena memang semenarik itu. Nah, gue akan ingetin dulu kalau ini bukan review gitu ya. Kita masih ya impression preview dulu aja dari review-review yang udah ada di luar sana. Tapi gue memang berencana pengen ngambil juga, pengen nyobain sendiri dan kita cobain juga nanti mengoperasikan dari sudut pandang yang benar-benar pemula. Kayak gue gitu ya, yang benar-benar pemula banget soal drone FPV. Tapi ya balik lagi, ini bukan review. Jadi kalian jangan komen, nggak megang barangnya tapi bisa review. Bukan review gitu ya. Tapi balik lagi ke drone-nya. DJI Avata ini adalah style FPV drone gitu kan, Cinewhoop dengan
tujuan biar bisa dipakai newbie sama dipakai profesional pun bisa, dengan tujuan dia lebih aman kalau misalkan melewati ruang-ruang yang lebih kecil. Mungkin kita ngerekam masuk ke interior properti gitu kan, atau kayak ngelewatin jendela mobil, lewat spot-spot kecil dan lain sebagainya yang cukup beresiko. Yang mungkin kalau kita pakai DJI FPV yang original itu pasti mikir panjang gitu, karena DJI FPV yang original itu propellernya juga exposed semua dan memang kelihatan lebih nggak friendly gitu, lebih ditujukan untuk para profesional juga menurut gua. Nah di sini konsepnya bakal lebih friendly. Kalau kita berbicara soal kualitas gambar yang dibawa dari yang didemokan, dari video-video review yang gua tonton, itu cakep banget. Dia benar-benar membawa kamera sesuai spesifikasi yang dirumorkan. Dia pakai sensor 1/1.7 inch. Jadi lumayan gede. Itu sensor yang ukurannya identik juga sama DJI Action 2 yang kita pernah review juga action cam-nya, dan itu hasil gambarnya cukup bagus. Dan kalau kalian lihat, ada satu video pas gue searching DJI Avata Indonesia ya. Ada satu video judulnya itu Unseen Indonesia. Dan yang buat bule, setahu gue ya, namanya sih kayak nama bule gitu kan, bukan nama orang Indonesia. Tapi ya balik lagi di situ dia ngedemoin full footage-nya pakai DJI Avata, dan itu sinematik banget gitu, bener-bener cakep banget. Gue sangat rekomendasikan kalian buat cek juga video tersebut. Gue paling naruh beberapa cuplikan doang di sini, termasuk di awal juga buat narik kalian. Gue taruh cuplikan video tersebut. Cuman kalian tonton karena itu dipadukan dengan lagu, dengan sound effect yang diberikan tuh bener-bener cakep banget. Dan itu spotnya di Indonesia, maksudnya bikin gue pengen explore lagi juga gitu di sekitar Indonesia. Ternyata semantap itu gitu buat dapetin gambarnya. Silahkan dicek kalau kalian kepo, tapi balik lagi intinya drone tersebut bisa menghasilkan gambar yang sinematik. Termasuk yang gua tahu dia juga bawa profile warna di Cinelike kayak si Mini 3 Pro juga. Cuman belum ada konfirmasi masalah dia 10 bit atau 8 bit aja gitu untuk spesifikasi videonya. Tapi dia udah membawa di Cinelike. Jadi udah cukup profesional dan cukup enak buat di grading. Semoga aja 10 bit gitu, biar lebih enak lagi buat di grading gitu kan. Tapi hasil videonya bener-bener udah cakep banget. Salah satu poin besar juga yang dibawa di sini, kayak tadi sempat gue jelasin di paket, kalau paket yang lebih mahal dia membawa DJI Goggles versi baru. Dan itu salah satu poin besar juga, update besarnya di sini, karena DJI Goggles yang versi baru ini yang gue lihat bentuknya jauh lebih simpel dari yang versi pertamanya. Nah ini sebenarnya DJI Goggles-nya agak menarik juga ya, karena yang kemarin itu sebenarnya DJI Goggles V2 kalau yang DJI FPV kemarin. Nah yang ini adalah DJI Goggles 2. Jadi penamaan yang sungguh menyebalkan gitu kan, bikin gua agak bingung juga. Tapi yang ini adalah versi terbarunya dan itu kelihatan lebih menarik gitu, lebih simple. Dan memang dari beberapa review yang gue tonton di luar itu ngaruh karena dia lebih enteng juga di muka kita gitu. Nggak berasa narik ke depan bikin leher kita capek gitu ya. Jadi di situ bakal lebih aman gitu. Dan gue memang tertarik pengen coba yang versi 2-nya ini. Walaupun gue belum coba juga yang versi 1-nya. Mungkin ya nanti gue coba pinjem ke DJI atau mungkin ke toko kamera Fokus Nusantara gitu. Gue yakin mereka punya sampel juga. Jadi ya itu gue pengen coba juga. Cuman ya balik lagi itu salah satu update besarnya. Nah yang menarik di versi ini, yang gue lihat di review-reviewnya itu mereka bisa stream ketika lagi dioperasikan, mereka bisa stream previewnya itu ke HP, termasuk ada informationnya juga gitu. Jadi kayak kalau kita pakai kamera mirrorless, HDMI infonya tuh di on gitu. Jadi infonya, HUD-nya, infografis di depannya itu kerekam juga. Dan bener-bener menarik banget. Gue ngelihat dari beberapa reviewer yang mainin drone-nya itu kayaknya asik banget. Termasuk yang menurut gue cukup kelihatan keren banget adalah pas kita nerbangin si drone FPV ini, dia kan ngeset home kayak biasa gitu. Kita kalau nerbangin drone ngeset home biar bisa return to home. Dan di sini ketika kita terbang, home-nya itu kelihatan. Jadi kita nengok-nengok si home-nya ini jalan-jalan juga, kelihatan posisinya ada di mana. Jadi kelihatan kayak kita main simulator pesawat gitu ya, atau kayak kita main game pesawat gitu. HUD-nya tuh kelihatan intuitif banget. Jadi menurut gue itu menarik banget. Dan gue rasa di luar
Tadi fungsinya untuk mendapatkan shot-shot yang sinematik, kualitas gambarnya juga bagus. Udah kita nggak usah tambahin attach action cam lagi karena kamera bawaannya udah bagus juga gitu kualitas gambarnya. Tapi gue yakin untuk dioperasikan ini bakal jadi experience yang asik banget gitu. Experience yang berbeda yang gue pribadi belum pernah rasakan pastinya gitu. Jadi ya gue sih pede kalau drone ini bakal banyak membawa hobis baru ke dunia FPV gitu kan. Karena ya balik lagi, bener-bener menarik implementasinya. Jadi itu, gue sih nggak mau bahas terlalu panjang karena nanti kita sisain buat video pas nyobainnya langsung. Tapi intinya adalah drone ini bener-bener drone yang menarik buat temen-temen yang masih newbie, yang masih awam soal dunia FPV, pengen nyobain. Gua rasa ini bisa jadi produk yang matang dari DJI yang instan bisa kita cobain gitu ya. Dan ini bener-bener menarik banget, gue pribadi. Gue pengen banget buat cobain gitu. Jadi intinya itu aja sih. Bener-bener sebuah drone yang menarik dan silahkan kalian tungguin karena gue memang sudah berencana untuk nyobain drone tersebut. Nanti kita berbagi experience-nya dari awal juga ya, dari maksudnya gue bener-bener nyobain, nggak nunggu jago, yang gue yakin gue juga nggak mungkin langsung jago gitu kan. Jadi ya gue rasa bakal jadi keseruan yang menarik juga. So jangan lupa buat subscribe ke channel SM Media biar nggak ketinggalan pas kita nyobain DJI FPV tersebut. DJI Avata tersebut gitu ya, karena gue yakin bakal menarik. Dan mungkin nanti kita compare walaupun nggak nyambung mungkin ya, kita compare dengan Mini 3 Pro ini. Mungkin jadi ada satu perspektif buat kalian yang baru pakai drone, pemula, pengen ngasilin gambar bagus, kira-kira ini atau Avata gitu kan. Nah siapa tahu nanti kita bikin juga video seperti itu gitu. Karena kita dari sudut pandang yang benar-benar awam banget soal drone. Dan ya gue rasa bakal menarik. Gue udah berapa kali ngomong menarik seperti biasa, dan gue udah berapa kali ngomong dan di sini. Gue juga merasa, jadi kalian gak usah ingetin di kolom komentar, tapi ya nggak apa-apa. Itu aja buat video kali ini. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan. Dan itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa dan lagi untuk berkarya.